Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi bangsa-bangsa. Sebagaimana nama menara doa kita adalah Menara Doa Segala Bangsa. Kita bersyukur kembali pada pagi hari ini kita boleh ada di hadirat Tuhan untuk mengerjakan tugas kita sebagai penjaga bagi kota-kota dan bangsa kita. Baik Bapak Ibu, bagi saudara yang baru bergabung di Menara Doa Segala Bangsa, welcome di Menara Doa Segala Bangsa. Dan juga bagi saudara yang bergabung di channel YouTube Menara Doa Segala Bangsa. Bagi Bapak Ibu yang mendapatkan penyataan atau penglihatan saat pujian penyembahan, untuk dibagikan kepada kita pada saat ini. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya mau menceritakan kebaikan Tuhan. Jadi sebelumnya latar belakangnya, saya selama ini kan selalu berada dalam gereja yang meninabobokkan ya. Jadi selalu hanya berfokus kepada menyamankan diri, berkat-berkat diri, seperti macam itu. Adapun misalnya tentang penjangkauan jiwa-jiwa atau doa untuk bangsa, itu hanya liturgi doa penutup saja. Jadi ya hanya seperti itulah yang saya tahu. Cuma saya merasa jiwa saya dan roh saya itu nggak bisa gitu, kayak terkotak-kotakkan seperti itu. Jadi saya mungkin dianggap tidak nurut gitu ya. Nah, terus belakangan ini, berapa tahun ini Tuhan mengajarkan untuk menangisi jiwa-jiwa, mengerang untuk Indonesia. Sampai saya sendiri seringkali dalam saat teduh saya yang berjam-jam itu saya sampai lupa mendoakan diri saya sendiri. Lupa menangisi masalah saya sendiri. Nah, sebelum menemukan Menara Doa Segala Bangsa ini, saya menemukan wadah lain yang kemiliteran Tuhan juga, tapi pelaksanaannya dan prakteknya itu selalu susah untuk dipraktekkan ya, tinggi banget gitu, dan pemimpinnya juga nggak bisa dijangkau, out of reach ya. Suatu kali saya bersyukur Tuhan menemukan saya dengan Menara Doa Segala Bangsa ini, karena di sini tujuannya jelas, kita mau kemana, kita mau berjalan kemana. Saya merasa Menara Doa Segala Bangsa ini juga sederap dan sesuai dengan hati Tuhan. Dan pemimpin kita di sini juga, Pak Hebron itu pemimpin yang ya nggak out of reach ya. Jadi ketika kita perlu itu bisa dijangkau, dan contoh-contohnya juga bisa kita lakukan sehari-hari. Jadi dulunya saya ini merasa seperti anak domba yang liar, tiba-tiba menemukan kandang. Ya, puji Tuhan. Jadi saya merasa Tuhan menjawab doa saya dan menemukan saya dengan wadah ini. Ya, saya bersyukur. Itu. Amin. Bro, saya mau bersaksi ya. Saya Lydia, Pak Pastor. Ya, silakan. Boleh ya. Selama pandemi kan kita kan gereja kan pada tutup. Spontan kita anak-anak Tuhan tuh ada yang down gitu. Selama ini gereja kita cuma pagi, gereja lokal saya pagi Zoom doa 1 jam doang. Terus kan kita kayaknya apinya padam tuh. Terus teman saya kasih link yang Menara Doa Segala Bangsa. Pertama aku masuk, dikeluarin lagi, masuk lagi, akhirnya dikasih nomor HP WA-nya Pak Boyamin, akhirnya masuk dari situ. Saya tuh kayaknya udah down, keluarga saya, anak saya nggak ke gereja, nggak pernah percaya Tuhan Yesus. Suami saya dulu kita pengejar juga di gereja lokal, udah nggak semangat gitu. Sayanya kalau nggak bangkit, gimana saya bangkit? Terus saya selalu berdoa tiap pagi, Tuhan pertemukan aku mentor yang baik, yang bisa mengangkat aku, yang bisa membuat aku bertumbuh dekat dengan Engkau. Berbulan-bulan aku berdoa, terus pertemukan
menala doa segala bangsa. Aku dari situ aku tuh bangkit lagi, aku bangkit. Mbak dulu nggak suka, paling berdoa aja, nggak mau berbahasa roh. Sekarang saya tuh sering berbahasa roh, masa berbahasa roh. Amen. Bisa mendengar suara Tuhan lagi. Dulu tuh saya kalau berdiri ngomong gitu. Sekarang sejak pandemi tuh padam semuanya, penglihatan apa semua padam. Sejak ikut menala doa segala bangsa, aku dibangkitkan lagi, aku dipulihkan lagi. Bahkan aku tuh ada sakit hati sama pengajian di Loka tuh udah sembuh. Saya datang ke rumah wakil gembala saya, kita minta didoain. Itu lantaran saya minta Pak Hebron doa buat anak, buat saya, buat suami saya mau divaksin tuh. Besoknya kita Pak ke rumah wakil gembala, nggak digerakin, minta sama dia, kita dipulihkan di situ tuh. Kalau kita down, kita nggak bangkit, kita makin terpuruk. Saya harus bangkit karena di keluarga saya cuma saya aja yang bisa dekat. Amin, haleluya. Kalau saya nggak dekat sama Tuhan, semua bisa down. Bahkan kami bisa meninggalkan Tuhan. Tapi saya mau bangkit, saya dipertemukan. Sekarang saya kalau nyembah ya bisa Tuhan ngomong ini, itu. Cuma saya tuh kadang nggak mau nyampain. Mungkin buat pribadi saya, mungkin buat pribadi saya nggak usah ngomong gitu. Dulu saya gitu, berdiri di pintu, Tuhan ngomong. Masa Tuhan ngomong lagi duduk, Tuhan ngomong. Saya tuh di gereja tuh dikatain sesat Pak. Di gereja Loka saya dikatain sesat. Saya menyembah iblis gitu. Minta ada pendoa, minta koordinator pendoa, tapi koordinator saya tuh sepaham dengan saya, namanya Yeyen, dia ada di grup juga. Dia bilang enggak, kalau dia menyembah setan, dia nggak betah di ruang doa. Dia pasti terpentar, bisa manifestasi. Tapi dia bukan. Banyak yang suruh saya minta koordinator keluarin saya, tapi saya diam. Mereka mau apain? Yang penting Tuhan tahu. Tuhan tahu penyembahan saya adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Saya menyembah. Sejak saya ketemu menala doa segala bangsa, semua yang kata Pak Hebron bisa mendengar suara Tuhan, bisa menafsirkan bahasa roh, itu sudah terjadi atasku. Saya ketemu Pak Hebron yang bisa membangkitkan kita, membuat kita bertumbuh kembali, nggak terpuruk gitu. Terima kasih Tuhan mendengar doa saya selama ini. Tuhan, pertemukan aku seorang mentor yang benar-benar bisa membuat aku bertumbuh dekat dengan Engkau. Aku selalu berdoa bertemu aku. Saya ikut ini hampir 2 bulan tuh, tapi saya udah bertumbuh, bersemangat kembali kayak dulu lagi, kembali ke hati mula-mula Tuhan. Terima kasih Pak Hebron yang timnya buat saya bertumbuh kembali intim sama Tuhan dengan lagi. Saya mau melayani Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Sungguh-sungguh menjangkau jiwa-jiwa. Dulu tuh saya tuh ke pasar menginjilin. Tapi sejak saya dijatuhkan, saya tuh kayaknya, Tuhan, apa yang aku perbuat kok kayak gini? Aku dapat balasan gini, dihina orang, difitnah orang, diapa-apain, dikatain penyembahan saya setan gitu. Saya bilang, Tuhan, tunjukkan jalan buat saya. Pertemukan saya seorang mentor yang benar-benar dari Engkau, Tuhan. Tuhan, jawab doa saya. Saya dipertemukan di grup menolak doa segala bangsa. Aku bersyukur banget, Tuhan. Engkau baik. Engkau mendengar doa anak-Mu yang down ini. Terima kasih, Tuhan. Buat tim menala doa segala bangsa, khususnya buat Pak Hebron, Pak Boyamin, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Inilah kesaksian saya. Terima kasih untuk kesaksian yang telah dibagikan kepada kita pada pagi ini. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang
disampaikan oleh hambanya, Pendeta Barkia Lampah. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom. Shalom. Oke. Shalom. Ya, jelas ya suaranya ya, soalnya sinyalnya di sini agak Jelas Pak, jelas. Jelas ya. Oke, kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah, di dalam nama Yesus, pengurapan-Mu yang tidak terbatas memenuhi setiap Tuhan hati, jiwa, pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga kami connect dengan Tuhan, sehingga kami Tuhan sepakat dengan Tuhan, sehingga Tuhan kami mendapatkan cahaya, kami mendapatkan terang yang lebih lagi bersinar atas hidup kami. Terima kasih Bapa, untuk pagi hari ini kami siap diberkati di dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa. Shalom. Ya, pada pagi hari ini ya kita sudah diberkati dengan juga kesaksian, ya doa, penyembahan. Kita waktunya dengarkan firman Tuhan. Saya diberkati dengan deklarasi pada pagi hari ini, dan sebenarnya deklarasi ini luar biasa, deklarasi ini ajaib. Deklarasi firman Tuhan Yesaya 61 ini menjadi target dan menjadi tujuan Tuhan, ya, yang menjadi khotbah pertama Yesus. Jadi khotbah pertama Yesus itu dua yang menarik. Satu, roh Tuhan ada padaku, dan kemudian dia berkata, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Jadi ini khotbah yang membuka, ya saudaraku, pintu sorga, di mana Yesus mendeklarasikan bahwa roh Tuhan ada padaku. Baru di Yesaya 60 ini sudah dinubuatkan sebenarnya tentang kapasitas ya orang yang diurapi Tuhan, orang yang dipenuhi dan dipakai oleh Tuhan, orang yang mengalir ya di dalam seluruh janji-janji Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya diteguhkan sekali lagi dengan Yesaya 61 ini ayat 8, dikatakan, dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Nah, ini berarti Yesaya 61 ini adalah janji Tuhan ya di dalam kehidupan kita yang harus ya sekali lagi yang harus kita dalami, yang harus kita tidak dengar saja, tapi Yesaya 61 ini kalau terjadi dalam hidup kita, ya bukan Alkitab lain tidak penting, bukan, tapi Yesaya 61 ini merangkum sebenarnya ya seluruh kepenuhannya dalam hidup kita ini, ya ini akan memungkinkan kita untuk mengalami Yesaya ya 61 ini. Nah, pada pagi hari ini luar biasa deklarasinya, puji Tuhan. Tapi saya mau katakan bahwa dalami, karena ini janji, ini peralihan, ya ini peralihan. Ini bicara tentang keimamatan yang Tuhan janjikan bahwa kita akan menjadi imam-imam Tuhan. Dan sekarang ini firman ini digenapi. Nah, bagaimana ya respon kita di dalam keimamatan ini penting. Jadi janji Tuhan ini sudah sempurna, janji Tuhan ini sudah benar, janji Tuhan ini sudah luar biasa, tapi bagaimana cara kita menjalaninya, cara kita meresponinya, cara kita memahaminya, ini yang paling penting. Dan tadi sudah dikatakan bahwa salah satunya adalah pengembangan karunia roh itu penting. Dan memang gereja punya banyak hal ia mendefinisikan atau meresponi atau menerima atau tidak, menerimanya dengan sepenuh, ya atau gereja juga berhati-hati, ya atau gereja tidak mau masuk terlalu dalam di ranah itu. Dan itu memang masing-masing gereja punya pilihan masing-masing. Tetapi lagi-lagi itu ditentukan atau itu menjadi pilihan bagi kita mau masuk lebih dalam ke level yang mana, ya. Nah, ini penting. Ada yang masuk ke dalam pertobatan, ada yang masuk dalam baptisan, ada yang masuk dalam pengurapan, dalam hadirat Tuhan. Tapi sebenarnya ini kekayaan rohani. Oke, Bapak Ibu, saya pada pagi hari ini mau bagikan kepada kita bagaimana janji-janji Tuhan ini. Karena ini kita sebenarnya ada semua di dalam janji Tuhan. Apa yang sedang terjadi, termasuk kondisi goncangan yang luar biasa hari-hari ini belum selesai, Bapak Ibu. Ini belum selesai. Artinya gereja harus betul-betul meresponi kondisi ini, ya, karena tidak mungkin Tuhan tidak punya pesan di dalam kondisi ini. Tidak mungkin Tuhan tidak punya rencana di dalam kondisi ini.
sudah bukan 1.000, 2.000, ini sudah miliaran jiwa, sudah satu dunia ada dalam kondisi yang sama. Berarti saya percaya bahwa ini peneguhan Tuhan, ya semua orang punya kesaksian yang sama, bangsa-bangsa, gereja-gereja, semua punya kesaksian yang sama. Tapi pada pagi hari ini saya mau fokuskan kepada apa yang Tuhan janjikan sama kita. Kita buka firman Tuhan di dalam 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasal yang pertama disampaikan firman Tuhan oleh Rasul Petrus, panggilan dan pilihan Allah. Ayat saya hanya satu ayat saja yang menjadi pokok ya. Ya, dikatakan begini. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Oke, hal yang dikatakan oleh Rasul Petrus ya tentu ada dua. Dikatakan bahwa ada kodrat ilahi dan supaya kita luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Dunia membinasakan, ya, duniawi yang membinasakan dunia. Oke, ada janji-janji Tuhan yang besar yang Tuhan janjikan kepada kita. Dan tentu janji ini kita melihat janji Tuhan untuk keluarga kita melihat janji Tuhan untuk pelayanan kita melihat janji Tuhan tentang pencurahan Roh Kudus yang luar biasa, dan janji-janji Tuhan yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal 3, ya dikatakan kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah disediakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Nah, perhatikan, ya di 2 Petrus pasal 1 ayat yang keempat dikatakan supaya kodrat ilahi. Nah, saya percaya bahwa ya tujuan Tuhan dalam hidup kita ini luar biasa, supaya kita berada di dalam kodrat ilahi. Dan untuk memiliki ini, ya firman Tuhan katakan kita punya janji yang besar, janji yang berharga. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, janji yang besar ini ada pada kita. Janji yang besar ini ada di dalam pelayanan kita. Janji yang besar ini ada di dalam masa depan kita. Dan termasuk ada di dalam, saudaraku, karunia-karunia rohani, karunia-karunia surgawi ini. Tuhan mencurahkan, dikatakan kitab Yoel, dikatakan juga Kisah pasal 2 ayat 17, aku pada hari-hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa pencurahan roh Tuhan itu membuat satu dampak yang besar, membuat satu transform dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu, ya ada level atau ada terobosan untuk kita masuk ke dalam apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, bahwa aku akan mencurahkan rohku kepada semua manusia. Ini artinya membuat satu perubahan yang besar dalam hidup kita. Seperti Yesaya 61 tadi. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu mengurapi aku. Untuk apa? Memberitakan tahun rahmat. Untuk membebaskan para tawanan. Artinya, berarti di sini betul-betul ada satu pengalaman. Saya lebih suka, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, tentang pengalaman. Nah, pengalaman kita dengan Tuhan, ini mahal sekali. Pengalaman kita dengan Tuhan ini menjadi kekayaan rohani. Iya, orang ketika kita mengalami pengalaman itu, ya menurut saya, mungkin dipublikasikan orang tidak setuju. Ya, tapi bagi kita pengalaman rohani itu adalah mungkin tidak sekedar untuk kita publikasikan. Ya, tapi bagaimana kita kalau tadi dikatakan oleh seorang ibu, kita sudah mendengar suara Tuhan, oke lah. Iya, bahwa itu satu pengalaman rohani kita yang membuat kita dipercaya Tuhan. Ya, itu sudah disampaikan orang dengar dan orang tidak dengar, itu urusan kedua. Tapi bagaimana kita punya pengalaman dengan Tuhan itu yang dipertahankan. Bagaimana kita punya pengalaman dengan Tuhan itu yang ditingkatkan. Ya, soal dipublikasikan nanti dapat A, dapat B, dapat C, itu urusan kedua. Tapi bagaimana Tuhan mempercayakan kepada kita dan Tuhan terus melipat gandakan karunia-Nya kepada kita. Nah, saya kembali kepada firman Tuhan tadi dikatakan Kisah Rasul 3 ayat 25, dikatakan kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu. Berarti
perjanjian Tuhan ini tetap berjalan. Berarti perjanjian Tuhan demi perjanjian Tuhan demi perjanjian Tuhan, ya semuanya pasti akan terjadi. Nah, bagaimana kita melihat kenyataan yang sudah terjadi dalam hidup kita? Bagaimana kita melihat kenyataan yang sudah terjadi di gereja? Bagaimana kita melihat kenyataan yang sudah terjadi dalam keluarga kita? Bagaimana kita melihat kenyataan yang terjadi atas dunia ini? Dan apa sih, saudaraku, yang hari-hari ini? Tentu kita betul-betul melihat apa yang Tuhan janjikan kepada kita hari-hari ini, yaitu tentang kegoncangan. Nah, kita lihat di dalam kitab Hagai. Hagai pasal yang pertama, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Nah, ini janji Tuhan. Tadi janji tentang pencurahan, janji tentang Tuhan akan membalikkan keadaan, Tuhan akan menjadikan harta orang fasik dialihkan kepada orang benar. Itu janji Tuhan. Luar biasa. Ya, kamu akan menjadi imam Allah, ya. Dan ada janji yang lebih umum, ya, tapi sebenarnya ini fokus. Jadi Tuhan memperkecil fokusnya, ya, lewat kondisi ini. Tuhan memperkecil sebenarnya fokusnya, ya, gereja supaya tidak membias. Ya, gereja udah membias kemana-mana, saudara. Nah, saya percaya salah satu goncangan dipakai oleh Tuhan untuk mempersempit, ya, mempersempit apa? Gereja kepada tujuannya. Karena gereja udah membias, gereja udah kontaminasi, gereja sudah fokusnya yang sebenarnya udah hilang, ya, udah zona nyaman. Gereja udah fokusnya kepada hal-hal yang kelihatan rohani, tapi yang mungkin rohaninya 20%, ya, rohaninya 20%, yang tidak rohani itu 80%. Jadi sudah dicampur baur begitu rupa, sudah diracik begitu rupa, yang telah dibungkus begitu rupa, supaya betul-betul orang melihat cover luarnya itu meyakinkan. Cover luarnya itu menonjol dan cover luarnya itu membuat orang percaya. Tapi kita tidak sekedar dengan tampil cover luarnya, tapi dalamnya, isinya yang paling penting, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu Tuhan, Dia tahu isinya itu apa dalam kita. Tuhan tahu isinya dalam gereja kita itu apa. Ya, Bapak Ibu. Nah, karena itu tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Nah, Tuhan pakai apa caranya untuk membongkar di dalam? Tuhan pakai goncangan. Ya. Tuhan memakai apa untuk membersihkan gerejanya? Itu lewat ditampi, lewat penampian. Ya, haleluya. Lewat penampian ini, lewat pemurnian, lewat goncangan. Jadi gereja tujuannya apa? Supaya kembali kepada panggilannya, supaya kembali kepada panggilannya, ya, kepada tujuan ilahinya. Nah, ini penting, sebab kita bukan organisasi yang biasa. Kita organisme ilahi yang betul-betul, ya, kita punya tujuan kita untuk kerajaan Allah. Ya, apa sih yang kita mau buat? Ya, boleh-boleh saja hari-hari ini kita punya apapun, tapi lihat goncangan sekarang itu tidak berarti. Ya, gereja nanti secara bangunan bisa juga ditinggal orang. Ya, nanti apapun akan berubah. Karena memang firman Tuhan katakan tidak ada yang tidak berubah, ya, kecuali satu, Tuhan menyatakan kerajaannya yang tidak pernah berubah, ya. Nah, ini the kingdom, ya, of God. Nah, saya mau bagikan ini penting supaya apa? Gereja betul-betul hari ini, ya, Tuhan sedang mengubahkan. Jadi gereja harus teliti, gereja harus peka. Hari-hari ini apa yang sedang terjadi? Ya, jangan sampai Tuhan sedang mengubah kita. Kita masih ada di tempat yang Tuhan susah mengubah kita. Ya, kita ada di tempat yang terus mengalami goncangan karena kita tidak mau peka dengan apa yang Tuhan sedang lakukan hari-hari ini. Nah, saya sangat percaya dengan kitab Hagai ini. Dikatakan ayat yang ke-7 dan 8 berkata begini. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Wow. Nah, menurut persepsi saya, sekarang kata goncangan itu lebih tepat. Ya, kata goncangan ini lebih kita terima oleh semua orang. Karena tidak ada satu yang tidak digoncangkan. Oke, taruhlah kita latar saja firman Tuhan ini, ya, tentang langit. Misalnya saja usaha penerbangan, misalnya saja tentang semua, ya, pekerjaan kita. Banyak orang, ya, jutaan orang di PHK, ya,
saya masih mendengarkan beberapa teman bahwa banyak sekali pendeta yang sudah pulang kampung. Ya, kenapa? Gerejanya di sini tidak ada lagi. Ya, yang tadinya dipakai di mall, di ruko, di apa, nggak boleh. Jadi kurang lebih 2020 kita hampir 6 bulan yang tidak beribadah, ya, dan terus sewanya jalan terus, saudaraku. Ya, jemaat juga tadinya memberi perpuluhan biasa, tapi sekarang sedang tidak lagi gereja, perpuluhannya sudah kurang. Jadi Tuhan sedang memakai. Jadi bagi saya bukan mereka gereja sedang mundur atau lari ke kampung atau berhenti, tidak. Tapi sebenarnya inilah yang Tuhan mau, saudaraku, gereja akan kembali kepada panggilannya. Haleluya. Amin. Haleluya. Setiap hamba Tuhan akan kembali kepada panggilannya. Dan Tuhan pakai goncangan ini untuk meluruskan, untuk memperkecil, ya, ruang gerak. Haleluya. Sehingga gereja tidak terlalu banyak bergerak ke kiri dan ke kanan. Ya, tetapi gereja akan fokus seperti anak panah di tangan pahlawan. Nah, ini penting untuk kita. Nah, respon ini bagi saya adalah yang paling penting untuk kita, ya, memahaminya. Ya, sekarang kita harus merubah semuanya. Ya, cara berdoa kita, cara pelayanan kita, cara meresponi Tuhan. Kita mengambil waktu yang sekarang, ya, waktu itu begitu banyak. Orang-orang dulu berkata, saya tidak ada waktu, terlalu sibuk. Nah, sekarang, saudaraku, berbulan-bulan di rumah, apakah Anda tidak punya waktu? Ya, berminggu-minggu di rumah, apakah Anda tidak punya waktu? Dan saya punya satu moto bahwa waktu itu, saudaraku, adalah kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita lebih dari apapun. Ya, kenapa? Saudara, orang Kristen itu masalahnya bukan soal uang. Masalahnya itu bukan soal persoalan keluarga atau ekonomi, ya, atau pekerjaan. Tapi bagi saya adalah kalau orang punya waktu dengan Tuhan, masalahnya pasti ditolong oleh Tuhan. Bagi saya adalah jika kita punya banyak waktu dengan Tuhan, ya, Tuhan tidak hanya soal menolong kita, tapi Tuhan akan memberikan, ya, kapasitas kita yang lebih. Tuhan akan memperbesar kapasitas kita, dan Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita lebih lagi daripada yang lalu. Itu sebabnya pakai waktu-waktu yang Tuhan berikan ini untuk apa? Untuk kita punya satu pengalaman, untuk kita punya satu hubungan yang lebih lagi dengan Tuhan. Nah, saya percaya orang di dunia luar ini kita mau punya apapun, oke lah. Tapi saya tidak terlalu fokus kepada situ. Tapi hubungan seseorang dengan Tuhan itu adalah yang paling penting. Ya, hubungan seseorang dengan Tuhan, hati seseorang dengan Tuhan, pencerminan seseorang, saudaraku, pribadinya dengan Tuhan. Ya, bagaimana dia berjalan dengan Tuhan, itu adalah yang paling penting. Nanti Tuhan mau berkati kita dengan model apa, nanti Tuhan mau kasih kita dengan karunia yang seperti apa, bagi saya itu adalah efek. Bagi saya Tuhan itu adalah akibat daripada satu hubungan yang kita bangun dengan Tuhan. Ya, bagi saya adalah yang paling penting adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Nah, ini akan membawa dampak satu iman yang sangat kuat sekali di dalam kehidupan kita. Kita percayalah, ya, bahwa Tuhan itu gembala kita. Tuhan itu gembala kita. Ya, dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia tahu kebutuhan kita rumput yang hijau. Dia tahu kebutuhan kita air yang tenang. Tuhan sangat mengerti akan segala keperluan kita. Nah, tetapi kan di situ dikatakan bahwa kita harus menjadi domba. Artinya apa? Artinya kita menjadi orang yang begitu dekat dengan Tuhan. Kita orang yang berjalan, kita sejalan dengan Tuhan. Nah, ini yang paling penting. Apapun yang kita omongkan nanti di dunia luar itu nomor 2. Apapun yang kita bagikan nanti kesaksian di dunia luar itu nomor 2. Semuanya itu nomor 2. Ya, tapi yang paling penting adalah, ya, kekayaan kita yang paling besar adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Nah, ini yang nggak boleh berubah. Ini yang nggak boleh terkontaminasi. Ini yang nggak boleh saudaraku nomor 2 kan. Ini yang paling penting. Oke, Bapak Ibu, kita kembali kepada Hagai tadi, pasal 2 ayat yang ke-7. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Nah, ayat 8, aku akan menggoncangkan segala bangsa. Nah, kita lihat saudaraku,
goncangan segala bangsa ini, bangsa mana yang tidak tergoncangkan? Negara mana yang nggak goncang? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, yang menggoncangkan negara seluruh harsa ini bukan nuklir. Yang menggoncangkan saudaraku bukan negara yang besar. Tapi ada satu yang diizinkan oleh Tuhan, ya, yang kita semuanya tahu, COVID-19 ini. Nah, fokus kita goncangan atau kepada apa yang menjadi tujuan Tuhan? Nah, saya percaya bahwa betul-betul gereja ya kembali kepada panggilannya. Goncangan ini supaya gereja kembali kepada tujuan ilahinya. Ya, ini penting sekali. Siapapun kita kembali kepada tujuan ilahi. Nggak ada terlalu apapun yang kita prioritaskan hari-hari ini. Oke, bukan saya membatasi kamu nggak usah punya mobil, kamu nggak usah punya rumah, bukan. Itu akan berjalan di belakang kita. Tapi tujuan di depan kita ini adalah, ya, apa itu? Ya, dikatakan apa? Tujuan Tuhan, fokus Tuhan hari ini, ya, sebenarnya bukan goncangan ini tujuan Tuhan. Ini dipakai menjadi sarana saja, ya, oleh Tuhan. Ya, untuk apa? Nah, saya berbicara di gereja Tuhan. Saya tidak berbicara di dunia luar. Goncangan dalam arti ke gereja Tuhan. Ya, soal orang mendefinisikan goncangan ini di luar daripada tujuan untuk gereja Tuhan, itu punya fokus tersendiri. Tapi saya mengambil fokus ini, goncangan ini dikatakan ayat yang ke-8 paling penting. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Ya, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Perhatikan, ya, orang bertanya sebenarnya apa sih tujuan goncangan ini? Kenapa Tuhan menggoncangkan? Banyak sekali persepsi, ya, jawaban untuk memberikan respon terhadap firman Tuhan ini. Tapi sebenarnya hargai firman Tuhan katakan sudah dijawab. Tujuannya apa? Supaya ada aliran ke rumah Tuhan. Wow, mungkin aliran itu sudah tertutup, ya. Aliran itu sudah tertutup, sudah dibuka aliran cara dunia, aliran cara manusia, aliran cara serbu Babelonia, saudaraku, dialirkan ke rumah Tuhan. Nah, Tuhan mau mengalirkan aliran yang sebenarnya. Dan untuk Tuhan mau mengalirkan aliran yang sebenarnya dalam gereja Tuhan, dia goncangkan. Nah, menurut saya goncangan ini, ya, satu, menutup aliran-aliran palsu ini. Menutup aliran-aliran yang sudah kelihatan menghidupi gereja Tuhan. Kelihatannya, saudaraku, menjadi satu kejayaan gereja Tuhan. Dan goncangan ini akan memecahkan, saudaraku, ya, supaya aliran-aliran ini tertutup. Nah, Tuhan mau mengalirkan apa ke rumah Tuhan? Dikatakan, aku akan memenuhi rumah ini. Berarti rumah ini artinya gereja. Ya, rumah Tuhan itu artinya gereja. Apakah itu kita fokus tentu gereja dalam arti rohani, yaitu pribadi kita, ya, ataupun gereja dalam arti, saudaraku, organisme ilahi. Nah, ataupun secara lokal. Oke, bolehlah kita kaitkan secara lokal, gereja lokal. Karena ini pengertiannya luas. Rumah ini dengan segala kemegahan. Berarti goncangan yang Tuhan pakai ini untuk memperkaya gereja. Katakan amin. Goncangan ini untuk memperkaya gereja dalam arti kaya rohani, ya, kaya rohani, ya, saudara. Jadi fokus kita hari ini, ya, siapapun kita, ada masalah, ada persoalan, ada uang, nggak ada uang, kita fokus kepada ini, fokus kepada rohani, ya, berkat-berkat rohani Tuhan alirkan kepada kita. Toh Tuhan sudah katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, itu kan firman yang sudah kita pahami. Nah, kalau tujuan Tuhan adalah gereja, kegoncangan atau fokus Tuhan, apapun selalu fokus Tuhan itu ada di gereja. Wah, itu luar biasa Bapak Ibu. Dia mau buat apapun, dia selalu Tuhan itu dia arahnya ke gereja. Ya, kenapa?
Tuhan itu, saudaraku, dia tidak berkelahi dengan dunia. Tuhan itu tidak marah-marah sama dunia. Tuhan itu habis apa, saudaraku, kalau dia cuma marah-marah dengan dunia. Tapi Tuhan itu sering, saudaraku, dia memberikan tekanan-tekanan, ya, semua dia bisa pakai, tujuannya supaya gereja buka mata. Tuhan goncangkan supaya gereja kembali kepada panggilan. Ya, Tuhan pakai segala persoalan supaya gereja itu kembali sebagai imam dan raja di dalam rencana Tuhan yang besar. Nah ini, saudaraku. Nah, gunanya apa? Gunanya, saudaraku, tentu pertama untuk kemuliaan Tuhan. Tentu pertama, saudaraku, untuk kebesaran nama Tuhan. Tapi jangan lupa bahwa tujuan Tuhan itu supaya Anda mengalami kemuliaannya. Kemuliaannya dari Tuhan itu, saudaraku, yang Tuhan janjikan itu ada pada Anda. Ada pada kita, di dalam kehidupan kita, saudaraku, di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita. Tujuannya itu, saudaraku, yaitu membawa kita ke dalam kodrat, sekali lagi, membawa kita di dalam kodrat ilahi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau tujuan Tuhan kepada gereja, maka berarti hari ini kita harus meresponi Tuhan dengan cara yang lebih, meresponi Tuhan dengan cara yang lebih. Nah, kita melihat gereja mula-mula sedikit, saudaraku, gambarannya bahwa kegoncangan terjadi di Yerusalem setelah Stefanus dan sebagainya. Aniaya itu berkembang begitu luar biasa. Ya, nah ternyata, saudaraku, lihat apa yang dibuat oleh Tuhan di Yerusalem, mulai dari pencurahan Roh Kudus, kemudian rasul-rasul ini dipakai oleh Tuhan, kemudian ada terjadi timbul aniaya yang sangat luar biasa, sehingga rasul-rasul ini menyebar. Murid-murid ini, saudaraku, di luar daripada rasul-rasul ini menyebar ke seluruh dunia. Ya, nah kenapa, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Ya, karena goncangan itu dipakai oleh Tuhan untuk apa? Gereja kembali kepada panggilannya sebagai, ya, mission, ya, sebagai apostol, sebagai rasul. Artinya yang diutus, gereja diutus. Siapapun diutus, Bapak Ibu, ya, saya bersyukur, doa kita harus luar biasa, penyembahan kita luar biasa, pengalaman kita dengan Tuhan harus luar biasa. Tapi jangan salah, gereja harus pergi. Haleluya. Ya, orang, saudaraku, menikmati hadirat Tuhan luar biasa, tapi nggak pergi. Dia bilang dia menuai dalam doa. Saya percaya, tidak salah menuai dalam doa, tidak salah menuai dalam penyembahan. Tetapi kita ada tubuh. Katakan amin. Kita ada tubuh. Tubuh ini dipakai oleh Tuhan untuk pergi. Ya, haleluya. Tubuh ini dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Ya, saya percaya, saudaraku, Tuhan tidak kekurangan hambanya. Tapi bagaimana hambanya yang proaktif dan produktif ini yang menentukan, saudara. Kita mau bicara masalah ini tidak akan habis. Goncangan ini tidak habis sampai Tuhan datang. Goncangan tidak akan habis. Ya, kita kembali goncangan-goncangan yang lebih besar. Ini baru mula-mula. Ini baru awal, belum akhir daripada goncangan yang Tuhan janjikan. Laut, darat, laut, langit, dan bumi digoncang. Langit dan bumi, saudaraku, ada apa lagi? Nggak ada lagi. Artinya, saudaraku, tidak ada yang tidak tergoncangkan. Tidak ada yang tidak tergoncangkan. Oke, kita lihat satu ayat sedikit, ya Bapak Ibu, di kitab Ibrani pasal 12 ayat 26 dikatakan begini. Ibrani pasal 12 ayat 26. Ya, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Ya, perhatikan. Jadi goncangan itu adalah janji, saudaraku. Dan kalau janji Tuhan pasti Tuhan genapi. Jadi bukan musibah, tapi janji. Ya. Nah, yang menganggap musibah tentu punya kacamata yang berbeda. Tapi saya berbicara dari kacamata gereja Tuhan tentang janji, kegoncangan. Iya, suatu kali tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Wow. Jadi, saudaraku, kita perlu lihat langit dalam pengertian yang biasa, langit dalam pengertian umum, tapi langit juga dalam pengertian spirit, langit dalam pengertian high class. Ya, saudaraku, ini Tuhan akan goncangkan. You mau di high class, you mau di kelas terkenal, you mau ada di kelas yang hebat, ya, you punya satu level yang bintang-bintang, tetapi Tuhan katakan akan juga digoncangkan.
Supaya apa? Supaya saudaraku tinggal tetap kepada apa yang tidak tergoncangkan. Ya, nah apa maksudnya? Maksudnya gereja dilepaskan dari kontaminasi. Kontaminasi yang ada di langit, kontaminasi yang ada di darat, semua ini berbicara tentang kedagingan. Ini semua berbicara tentang duniawi. Itu sebabnya 1 Yohanes pasal 2, ya, ayat yang ke-15, 17, 16 kan dijelaskan, ya. Yang jelas bahwa ya Tuhan memberikan kepada kita ya kehendaknya, ya, supaya kita berjalan di dalam kehendak Tuhan, keinginan mata dan angkuhan hidup, ya. Tetapi orang-orang, saudaraku, ya, yang mengandalkan Tuhan, ya, yang melakukan kehendak Allah, tetap untuk selama-lamanya, ya. Dikatakan orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita, saudaraku, ya, mengalami kehendak Allah dan janji-janji Allah yang besar, ya, Tuhan katakan orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup. Boleh katakan amin nggak? Amin, amin, amin. Tetap hidup untuk selama-lamanya. Ya, tetap hidup untuk selama-lamanya. Nggak usah khawatir dengan pelayanan, nggak usah khawatir dengan ekonomimu, nggak usah khawatir dengan kebutuhanmu. Ya, kalau kita melakukan kehendak Allah, karena itu, ya, sekali lagi saya selalu melihat Tuhan itu secara pribadi. Ya, pribadi kita oke, keluar oke. Ya, pribadi kita mantap, keluar mantap. Dan apa pengalaman kita dengan Tuhan itu yang kita bagikan. Kita tidak penjual obat, saudaraku. Meracik firman Tuhan begitu rupa lalu kita bagikan keluar. Tapi sebenarnya kita juga bukan obat. Kita itu cuma mempromosikan obat itu. Ya, tidak. Firman Tuhan itu, ya, firman Tuhan katakan firman Tuhan itu dekat dan ada di dalam mulut, ya, di dalam hati. Itulah firman iman, ya, yang akan mengalir seperti air hidup, terus memancar keluar. Nah, Bapak Ibu, ada satu hal yang saya sangat diberkati. Dikatakan bahwa satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan juga langit. Ayat 27, ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan. Oke, saya mau tutup dengan kata perubahan. Ya, jadi kegoncangan ini, ya, membutuhkan, ya, atau harus mengakibatkan perubahan. Kalau kita sudah digoncang dan berubah, ya, doa kita begitu masih sama. Saya tidak mengatakan ada doa yang hebat dan ada doa yang tidak hebat. Ya, tapi model doa kita masih begitu saja. Cara respon kita terhadap Tuhan masih begitu saja. Waktu kita dengan Tuhan begitu saja. Nah, kata perubahan artinya, saudaraku, Tuhan mau buat sesuatu yang baru. Ya, Tuhan mau lakukan modelnya Dia di dalam hidup kita. Dia mau rubah model kita menjadi model Dia. Cara kita menjadi cara Dia. Rencana kita menjadi rencana Dia. Amen. Kerajaan kita menjadi kerajaan Dia. Amin. Wow, ya. Ya, nah, luar biasa. Menunjuk kepada perubahan. Saya bilang pada pendoa begini. Bapak Ibu, ya, karena saya juga adalah ketua doa, ya. Saya juga bergerak di level doa. Orang juga mau yakinkan doa nasional, doa internasional bagi saya tidak penting. Karena yang menentukan kita hebat bukan doa internasional dan doa nasional. Kita perlu ada di komunitas. Tetapi bagaimana cara kita berdoa secara pribadi dengan Tuhan, itu paling penting. Nah, kenapa? Ya, Bapak Ibu, saya bilang begini. Kalau kamu udah berdoa 13 tahun dengan cara itu, kamu nggak ditolong oleh Tuhan, jangan-jangan bukan Tuhan yang menolong, doamu yang nggak beres. Ya, Tuhan, sebenarnya bukan doamu itu nggak diterima saja oleh Tuhan. Tuhan itu nggak usah ngomong, Dia tahu. Tapi Tuhan mau bawa engkau lebih. Tuhan mau bawa rohmu itu lebih. Bukan Dia menang, tunggu dulu. Ya, doa yang begini yang dikasih dulu. Aku mau doanya berbeda, baru aku kasih. Ya, bukan Tuhan tidak menerima penyembahan. Ya, bukan. Jadi sehingga orang selalu berlomba-lomba, selalu mencari supaya doa yang hebat itu mana. Bagi saya nggak ada doa yang hebat, doa yang juga tidak hebat.
Tuhan selalu memakai cara kita, pelayanan kita, doa kita, penyembahan kita untuk memperbesar kapasitas kita. Katakan amin. Ya, memperbesar. Kalau doa itu nggak memperbesar kapasitasmu, kalau penyembahan itu nggak memperbesar kapasitas rohmu, kalau penyembahan itu untuk siapa doa itu? Dan itu doa harus membuat perubahan dalam hidup. Perubahan di sini bukan hanya sekedar kamu yang saya masukkan, dari yang tadinya tidak senyum jadi senyum, dari yang tadinya tinggi hati menjadi rendah hati. Oke, itu semua hal-hal yang bersifat jiwani, ya, mental. Ini perlu waktu dan perlu didikan, perlu step by step. Tetapi masalah roh tidak pakai step by step langsung. Karena roh itu tidak ada step by step. Ya, di dalam dunia roh itu kalau kamu bisa menjangkaunya, itu sebabnya tidak ada doa yang tidak hebat dan hebat. Tapi Tuhan selalu memakai apapun dalam hidup kita untuk tujuannya dalam hidup kita, mengubah, perubahan. Itu tujuan Tuhan. Ya, karena itu ya, kalau doa, saya senang belajar doa dari orang. Saya tidak mau menganggap doa saya lebih, ya, atau penyembahan saya lebih. Enggak. Tapi bagi saya adalah di mana ada penyembahan yang bisa memberikan dampak di dalam roh saya, memberikan dampak di dalam spirit saya, di dalam atmosfer saya, di dalam jiwa saya. Itu penyembahan yang luar biasa. Katakan amin. Amin. Alkitab berkata begini, Bapak saya mau tutup segera. Alkitab berkata begini, ketika mereka berdoa, goyang tempat mereka berdoa. Wow. Ya, kenapa Alkitab tidak berkata ketika mereka berdoa, goyanglah tubuh mereka? Gitu. Dan Alkitab berkata ketika tempat itu goyang, penuhlah mereka dengan roh. Nah, ini penting, ya, untuk merubah atmosfer, untuk merubah situasi, untuk memberikan dampak, maka penuhlah mereka dengan roh. Sekarang, doa kita memenuhi kita dengan roh enggak? Penyembahan kita memenuhi kita dengan roh enggak? Pelayanan kita memenuhi kita dengan roh enggak? Itu penting. Saya pernah berkhotbah di beberapa gereja yang betul-betul. Saya tahu saya harus memberikan pertobatan. Saya tahu saya harus memberitakan tentang menguatkan iman mereka, memberikan penghiburan. Tetapi sampai kapan kita punya khotbah hanya memberikan penghiburan? Sampai kapan kita memberikan khotbah hanya sekedar pengajaran? Ya, bagi saya adalah bagaimana roh mereka ini change, roh mereka ini berubah. Ya, hati mereka ini berubah, cara mereka yang lama ini berubah. Ya, supaya apa? Mereka memiliki janji Tuhan yang besar, dan supaya mereka beroleh mengalami apa yang disebut dengan kodrat ilahi. Kalau ini sudah terjadi kodrat ilahi, kamu jangan bicara mengenai blessing, kamu jangan bicara mengenai kesuksesan, kamu jangan bicara mengenai pertolongan Tuhan. Itu semua akan nyata karena kodratnya ada dalam hidup kita. Ya, nah ini yang saya dapat bagikan. Katakan begini. Ketika mereka berdoa, goyang. Artinya begini, sebenarnya gereja malu. Ya. Kalau saja tempat yang mereka berdoa itu goyang, masa sih benda mati saja goyang, benda hidup nggak goyang? Haleluya. Wow, tembok saja goyang, tapi orang yang berdoa nggak goyang. Aneh. Aneh. Orang bilang, wah itu fanatik. Nggak goyang itu berarti, ya itu katanya kalau goyang-goyang dari setan. Ya, kalau begitu gedung itu dari setan dong, goyang-goyang. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, saya baca firman Tuhan itu malu, saudaraku. Melihat banyak persepsi, ya orang-orang rohaniawan, bahwa ya dengan Roh Kudus itu tenang-tenang saja, biasa-biasa saja, rileks saja. Tapi kalau dikasih gempa 7 skala Richter,
nggak tenang saja, panik, lari, gerak, lompat, teriak. Ya, masa sudah gempar rohani orang yang nggak seperti orang, saudaraku. Karena itu Alkitab berkata, ketika Roh Kudus turun kepada mereka, mereka sama seperti orang mabuk. Petrus katakan ini baru jam 9. Saudara-saudara, kami tidak mabuk, tapi kegoncangan roh sedang turun. Seperti dijanjikan dengan kitab Yoel. Wow. Ini Bapak Ibu berkat Tuhan pada pagi hari ini, supaya gereja bisa menangkap sesuatu kenapa ada goncangan ini. Tuhan memberkati. Shalom.